Bapak, Ibu, dan Saudara, tujuan yang diberikan pada hari ini dari tema khotbah ini adalah diharapkan Bapak, Ibu, dan kita semua yang hadir di sini dibawa untuk melihat ada ragam orang yang menyambut Sang Raja. Ada yang dengan tujuan yang mulia dan ada yang dengan tujuan yang salah dan jahat. Makanya tadi dramanya ada tuh kan ya, kamu datang itu apa ya, bukan untuk pamer-pameran ampau gitu kali ya. Nah kita lihat gitu ya, jemaat dibawa untuk menyambut Sang Raja dengan sikap hati yang benar. Jadi rangkaian firman Tuhan yang akan kita renungkan berbicara tentang nanti kita akan evaluasi diri kita. Kita di posisi yang mana? Di posisi yang salah, yang jahat, atau kita di posisi menyambut Sang Raja itu dengan hati yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang seringkali kita pikirkan ketika mendengar kata raja? Saya biasanya kalau anak-anak muda suka saya tanya ya apa, tapi kayaknya gak mungkin kan ya. Saya jawab langsung saja ya, ketika mendengar kata raja ini biasanya mungkin ada yang lain lagi ya. Biasanya adalah berbicara tentang raja itu memimpin sebuah kerajaan, betul ya. Kalau kita kayak sekarang kan lain nih, kita sistem demokrasi kita pakai presiden ya, pemerintahan kita tidak kerajaan gitu ya. Memimpin sebuah kerajaan. Yang kedua adalah punya kekuasaan. Bapak Ibu, saya pengen nih nanti ya poin-poin tentang raja ini kita ingat. Karena nanti kita akan ngomong tentang Yesus sebagai raja. Gitu ya, nanti kaitannya mesti kita lihat tuh ya larinya kemana gitu ya. Punya kekuasaan. Bahkan kekuasaannya itu, bahkan dia menginginkan apapun milik rakyatnya, gak ada yang bisa nolak. Dia punya otoritas yang mutlak. Jadi kalau mau dia bilang nih saya mau nih ya anakmu jadi istri saya, misalnya saya mau apa aja gitu ya. Itu seakan-akan semua rakyatnya itu harus tunduk kepada perintahnya. Itu pemahaman raja pada saat itu. Raja itu dihormati, disembah. Kita lihat di situ. Nah ini kira-kira kalau kita ngelihat apa yang kita pikirkan tentang seorang raja. Jadi kesimpulan untuk kata raja. Maka jika rajanya baik, sejahteralah rakyatnya. Jika rajanya jahat, menderitalah seluruh rakyatnya. Itu ya. Kita lanjut lagi, saya tidak akan mengajak kita berbicara tentang raja-raja yang ada di dalam konteks dunia ini gitu ya. Tadi kita sudah lihat raja itu berarti kalau dia baik sejahtera, kalau dia jahat maka hancurlah, habis-habis lah itu ya, binasa lah ya rakyatnya. Kita lanjut lagi, Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Setuju ya? Dia raja di atas segala raja yang rela datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Berbeda dengan Daud, berbeda dengan Saul, berbeda dengan Salomo. Kalau seorang anak waktu saya tanya di salah satu khotbah saya, seorang remaja berkata, oh kalau Salomo, kalau Daud itu kan mereka memang manusia gitu ya. Kalau ini kita berbicara Yesus Kristus Raja yang adalah Allah. Ya jadi bukan hanya penguasa di dalam kerajaannya, di daerah, di negaranya, bukan. Tapi ini berbicara tentang ia berkuasa di bumi dan di surga. Nah kita lihat di sini Yesus Kristus Raja yang datang, yang turun menyelamatkan orang berdosa. Karena itu saya pengen ngajak kita sedikit mungkin kita kalau dari kecil sudah Kristen sudah tahu lah ya. Tapi saya rasa tetap saya harus menyinggungnya tentang, karena ada kaitan orang berdosa berarti kita akan lihat sedikit balik ke belakang ya. Tentang Kejadian pasal yang ketiga. Kenapa raja di atas segala raja itu harus turun, datang ke dunia ini, datang lahir ya sebagai manusia yang sama seperti kita. Cuma kalau kita berdosa dia tidak berdosa gitu ya. Itu berkaitan dengan kejatuhan manusia dalam dosa dalam Kejadian pasal yang ketiga. Dikatakan manusia itu jatuh, dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Setelah itu akhirnya Roma 3 ayat 23 berkata, oleh karena manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia itu menjadi berdosa. Jadi kita nggak mengenal ya Bapak Ibu dalam konsep kekristenan kita atau yang mengacu ke Alkitab. Kita nggak bilang tuh bahwa bayi dalam rahim itu nggak berdosa. Semua yang namanya manusia ketika Kejadian 3 maka seluruh manusia itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu akibat dosa apa?
Kan kalau cuma sekedar ya udah ya dia salah, dia berdosa, ya beres ya udah aman barangkali ya. Tapi ini tidak. Akibat dosa itu merusakkan relasi. Coba kita lihat pada waktu mereka jatuh dalam dosa. Tuhan itu datang, hei manusia di mana kamu? Lari kan dia, nggak ada yang mau datengin kan ya. Saya kalau mengajar mahasiswa saya kalau sudah mulai bilang gitu ya. Kalau saya tanya kenapa kamu terlambat? Kalau dia bilang misalnya, oh iya Bu Ida saya terlambat bangun. Oh saya kan langsung bilang masuk aja nak, nggak apa-apa, tetap saya absen. Nanti muncul satu mahasiswa lagi, kenapa kamu nak nggak terlambat? Gini loh Bu, jadi pada waktu saya bangun pagi tiba-tiba mama saya nyuruh ini, oh ceritanya sinetron. Saya mulai bisa memikirkan, wah ini jujur ini kagak kan gitu ya. Sehingga saya bilang, kamu boleh masuk tapi tetap saya silang. Yang saya ingin katakan adalah saya menghargai ketika anak mahasiswa saya ini datang bilang, saya memang telat bangun. Dia ngomong apa adanya, dia jujur dengan itu. Tapi di sini dikatakan mereka enggak. Kenapa sih si Adam enggak bawa si Hawa? Yuk Dam, yuk Wak, kita ke Tuhan yuk. Tuhan, kami makan tuh buah. Tapi itu enggak terjadi, mereka malah di mana kamu? Relasi dengan Tuhan rusak. Yang kedua relasi dengan sesama juga rusak. Yang terjadi di mana kita lihat? Bukan soal kejadian 4, Kain membunuh Habel itu akibat juga itu ya. Tapi di peristiwa kejadian 3, ketika si Adam nyalain si Hawa kan. Ini loh perempuan ini nih yang kamu kasih nih gitu ya. Ini yang kau tempatkan, ini nih yang menggoda nih ya. Dia menyalahkan seorang perempuan yang dikatakan ini tulang dari tulangmu. Itu kayaknya seakan-akan relasi yang begitu saling mencintai itu. Karena dosa jadi yang muncul adalah kebencian. Relasi jadi tidak baik. Relasi rusak kita dengan Tuhan, kita dengan sesama, dan kita dengan ciptaan lainnya. Kemudian tidak hanya itu, saudara. Apakah akibat dosa itu juga membuat kita ada dalam maut? Upah dosa adalah maut. Akibat dosa itu juga kita harus menerima murka Allah. Bapak Ibu, kita mungkin sering mendengar kalimat ini, sering mendengar khotbah ini. Tapi sejauh mana kita ngeliat betapa fatalnya akibat dosa. Sehingga Allah harus turun ke dunia membereskan, menyelesaikan persoalan itu. Karena gak main-main gitu loh. Itu bukan hal yang seakan-akan kita anggap dosa itu, akibat dosa itu adalah hal yang sepele, tidak. Kalau enggak kan paling enak sebetulnya paling gampang apa sih? Solusi dari mahasiswa saya yang paling tidak punya kerjaan itu Tuhan Bu Ida. Kenapa nak Tuhan yang paling tidak punya kerjaan? Kan manusia dari debu tanah, bahan dasarnya banyak. Terus manusia jatuh dalam dosa. Kenapa nggak dibunuh aja langsung, dimatiin? Daripada maka dia memberi anaknya yang tunggal turun ke dunia, mati disalibkan. Hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang nggak tahu diri seperti ibu dan saya. Untung dia masih pakai kata saya ya. Coba dibilang seperti ibu ya enak aja lo gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara kita lihat, saya waktu dia ngomong gitu, iya nak ya. Logika berpikirmu nyambung. Daripada mempertahankan, dia datang mengutus anaknya. Daripada harus dengan tujuan cuma untuk mati disalibkan, gak dihargai lagi. Kan lebih bagus dimusnahkan, betul nak. Logika berpikirmu sangat masuk akal. Tapi coba kamu berpikir dari sisi yang lain. Betapa berharganya kamu, sehingga Tuhan gak langsung memusnahkan kita. Betapa tidak main-mainnya Tuhan menciptakan manusia. Sehingga walaupun manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia memberi solusi Yohanes 3:16. Dia memberikan Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dibereskan. Jadi kalau kita ngelihat di sini Bapak Ibu, jadi kalau saya ngelihat bawah, sorry ya, saya balik ke sini. Jadi kita lihat inilah situasinya. Nah kemudian nih, berita tentang sang Mesias itu kan di dalam perjanjian lama udah banyak nubuatnya kan ya. Tadi ada dibacakan juga ya Mika, mungkin di Yesaya gitu ya. Berarti umat Allah ini harusnya tahu dong, oh ini ada nih gitu ya. Akan datang Mesias, Raja damai, Raja yang akan memulihkan masalah relasi yang rusak itu. Kita lihat gitu ya, ini ada orang yang tahu, ada orang yang memahami, tapi ada 3 respon yang berbeda. Pertama adalah respon terhadap kelahiran sang raja oleh Raja Herodes. Herodes barangkali waktu dengar, waduh lahir raja, waduh ini saingan gua nih kali kayak gitu ya. Saingan saya. Sehingga yang di kepalanya berpikir apa? Apa caranya untuk menyingkirkan?
Makanya dibilang nanti ya orang Majus, kalau nanti kamu ketemu lagi gitu ya. Kamu kasih tahu teliti ya, kamu kasih tahu saya juga pengen menyembah dia. Dia berbohong ya, dia mungkin menutupi bahwa sesungguhnya dia pengen memusnahkan. Makanya yang kita baca tadi ayat 16 sampai 18. Bagaimana karena dia ngerasa aduh ya, ini saya nggak dikasih tahu ya. Saya nggak diinformasikan ya sudah anak umur di bawah 2 tahun itu semua mereka harus dibunuh. Nah itulah yang kita lihat bahwa respon dari Raja Herodes. Berusaha untuk menyingkirkan. Nanti dalam refleksi kita Bapak Ibu. Kita kan kesannya kalau dengar ini kan kita ngerasa gini. Wih keterlaluan nih Herodes. Percaya atau tidak dalam hidup kita sering menjadi Herodes. Yang suka menyingkirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, nanti kita lihat bagaimana sih ciri-ciri orang yang menyingkirkan Tuhan. Nanti di penutup ya. Di aplikasinya. Yang kedua adalah imam kepala dan ahli Taurat. Kan kalau orang tuh kan udah imam kepala ahli Taurat berarti kan kerjaannya baca Alkitab gak sih? Mungkin gak Alkitab lah ya, kitab Tauratnya itu ya. Mungkin mereka tahu iya ya ada ya. Aduh ini kapan ya? Tapi yang terjadi apa? Mereka tidak peka, mereka tidak peduli. Ini udah ada nih dibilang apakah adakah kata raja kan dipanggilin tuh ahli Taurat dan para imam. Coba lihat. Oh iya gitu ya, ini ada sih diomongin. Kalau kita kan langsung tuh ya, aduh saya mesti ketemu nih Raja orang Majus. Ini benar-benar nih Mesias yang dijanjikan untuk menyelesaikan. Bukan saja masalah melepaskan mereka dari penjajahan di dunia ini. Tapi penjajahan mereka dari keterikatan dengan dosa. Untuk melepaskan mereka dari murka Allah yang menurut saya jauh lebih penting, jauh lebih bernilai. Dari cuma mereka lepas dari penjajahan bangsa Roma pada saat itu. Jadi kalau kita lihat di sini mereka nggak peduli, mereka nggak peka. Banyak sekarang orang Kristen sekarang ini kalau kita ngelihat kan Natal itu karena menjadi rutinitas. Bapak Ibu hati-hati dengan kerutinitasan. Ketika kita rutinitas, akhirnya kita cuma ngerasa makna itu jadi hilang. Ya Natal tiap tahun kita adakan, ya udah datang gitu ya. Sama kayak berdoa Bapak Ibu dan saudara. Kita pernah, saya tanya ya mungkin ya, kalau doa makan kita dari kecil sampai sekarang sama nggak? Terima kasih Tuhan untuk makanan ini, sucikan dan kuduskan. Itu kan ya, kalau kita lagi kudus sedikit, berkati juga orang-orang yang nggak dapat makanan, kan gitu kan ya? Permisi tanya Bapak Ibu sama? Doa makan pagi, makan siang, makan malam? Kalau gitu kayak teman saya saja. Teman saya dia cuma berdoa 1 kali dalam sebulan. Tuhan 30 hari aku akan makan, siang dan malam, pagi. Tuhan 30 hari aku akan berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Tuhan sertailah, Tuhan berkati makanan-makananku selama 1 bulan. Tanggal 2 dia gak berdoa lagi, kan udah dipaketkan sekalian. Waktu saya pikir gak bisa gitu dong. Terus dia jawab saya, lah kan sama dong dengan kita yang berdoa. Doa makannya isinya sama. Kita berpikir gak waktu doa makan? Gak mikir kan? Silakan ibu berdoa, kita berdiri langsung. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang kau berikan, gitu kan ya. Berdoa atau baca mantra. Kenapa banyak orang tidak bisa melihat Tuhan dalam hidupnya? Karena kita sibuk melakukan rutinitas agama kita. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh memiliki relasi dengan Sang Pencipta kita. Akhirnya gak ada gregetnya. Makanya tadi saya bilang kita berdoa dengan yang sama. Ya udah baca mantra ala kadabra. Ini cuma kalimatnya aja. Berkati makanan ini, sucikan dan kuduskan. Dalam nama Yesus amin. Berkati malam ini, terima kasih bangun pagi. Katanya doa berkomunikasi dengan Tuhan. Ini bukan berkomunikasi, kita baca mantra. Oh di sini enggak ya, di luar sana yang banyak ya, di sini enggak. Ini baik-baik semua ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara hati-hati. Ketika kita mulai melakukan rutinitas agama kita. Jangan sampai akhirnya nanti kita enggak sadar. Sebetulnya kita sering tidak lagi peduli dengan Tuhan. Kita sudah gak peka lagi dengan Tuhan. Yang kita sibukkan adalah saya harus ke gereja karena saya Kristen. Saya berdoa karena saya Kristen. Saya memberi perpuluhan karena saya Kristen. Saya melakukan aktivitas agama saya karena saya Kristen. Kalau sudah itu yang terjadi maka tidak akan ada lagi suatu kebangunan kerohanian yang bertumbuh di dalam diri kita. Karena yang kita lakukan hanya sebuah rutinitas. Yang ketiga adalah orang Majus. 1, 2 negatif lah ya. Semoga kita kagak ya. Yang ketiga ada kita ya harusnya ya. Orang Majus itu adalah seorang yang peduli. Dia peduli. Dan dia mulai mencari. Saya coba
tadi kemarin ya, tadi pagi kayaknya. Saya iseng lihat YouTube-nya. Pernah kayaknya berapa waktu yang lalu bahas orang Majus ya? Kalau saya nggak salah ingat ya, saya lihat YouTube itu ada persekutuan doa kah atau apa. Saya nggak tahu itu Banyuwangi yang mana ya. Ini atau yang di sana ya. Pokoknya saya tuh lihat, udah dibahas ya. Saya mau bilang gini, kan udah dibahas tuh. Ditonton aja, saya lewati ya. Enggak ya. Bapak Ibu dan Saudara, siapa orang Majus? Dikatakan orang bijak dari timur. Cendekiawan, ahli filsafat dan ilmu alam. Dia juga disebut sebagai orang yang bijaksana, orang yang suci gitu ya. Nah orang yang seperti ini gitu ya. Pada waktu dia melihat bintang, dia tahu ini nggak bintang sembarang bintang. Ini bintang ini agak beda. Bintang ini adalah petunjuk lahirnya seorang raja. Dia nggak melakukan misalnya seperti orang para imam dan ahli Taurat misalnya. Ya udah memang mau raja-raja di mana ya biarinlah. Nggak usah peduli, dia nggak begitu. Dia peduli dan dia mulai mencari. Matius 2 ayat 2 berkata, dia bertanya, di manakah raja itu dilahirkan? Dan itu kan bukan perjalanan yang kayak sekarang kan ya. Naik pesawat bisa gitu ya. Mereka harus tempuh jarak waktunya ya. Makanya Bapak Ibu kalau kita sudah bahas, kalau saya nggak tahu, saya nggak tonton sih ya YouTube-nya ya. Tapi kalau kita lihat dari orang Majus lihat bintang Yesus lahir, berarti waktu Yesus lahir orang Majusnya nggak ada kan ya. Waktu ngeo-ngeo itu kan berarti nggak ada ya. Yang hadir pada waktu Yesus lahir para gembala, Maria Yusuf ya. Kan yang hadir ya, karena Yesus lahir di situ, orang Majus terus dia perjalanan tuh. Makanya anak yang dibunuh itu di bawah 2 tahun. Mungkin kurang lebih waktu itu umur Yesus segituan gitu ya. Nah kita lihat di situ dia mulai melihat oke, kita mencari. Terus bukan hanya itu, mereka mempersembahkan apa yang mereka bawa, emas, kemenyan dan mur. Bukan artinya 3 orang Majusnya, benar gak sih? Kan itu cuma kadang-kadang ya orang bilang berapa orang Majus yang datang? 3 ya. Alkitab gak ngomong 3. Bisa 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya kita gak tahu lah berapa orangnya. Yang jelas adalah 3 persembahan itu tidak mewakili bahwa 3 orang Majus yang hadir pada saat itu. Emas itu kepada raja, seorang penafsir mengatakan kemenyan kepada Allah, mur kepada manusia. William Barclay berkata emas itu kepada raja, kemenyan itu kepada imam, mur itu kepada orang mati. Jadi semua persembahan itu seakan-akan sudah disiapkan bahwa ini adalah raja yang datang menjadi manusia hanya untuk satu tujuan. Dia akan mati disalibkan. Tapi gak cukup dia mati disalibkan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Menunjukkan kemenangan itu, maut itu sudah dikalahkan. Calvin mengatakan intinya adalah persembahan yang disiapkan itu adalah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi kita bisa lihat di situ bagaimana gitu ya. Mereka ini pada waktu menyambut sang raja itu, sang raja yang datang untuk menyelamatkan manusia tadi, sang raja yang datang hanya untuk memberikan hidupnya bagi kita. Dan yang ironisnya adalah imam dan ahli Taurat justru yang paling gak peduli. Saya sampai mikir ya jangan sampai ya kita orang-orang yang sudah menjadi aktivis gereja, hamba-hamba Tuhan misalnya gitu ya. Pelayan-pelayan pengurus-pengurus gereja. Malah kita yang seringkali tidak peduli atau tidak peka dengan Tuhan gitu ya. Dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau untuk gereja kita, untuk hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saya menyimpulkan bagian firman Tuhan ini menjadi 3. Pertama adalah sekarang kan kita mengaplikasikan ya nih, kita sudah dengar nih. Ada 3 respon. Pertama berusaha menyingkirkan. Tadi saya katakan kalau saya tanya kepada Bapak Ibu dan Saudara, apakah Bapak Ibu dan Saudara menyingkirkan Tuhan? Mau menyingkirkan Yesus? Saya yakin sekali pasti kita teriak berkata tidak. Gak mungkin dong, saya ke gereja saya beribadah kok. Tapi kita balik lagi ya. Saya bilang kenapa sebetulnya kita sering menyingkirkan. Tadi yang berbicara tentang raja, artinya apa tadi? Berkuasa, berotoritas, disembah, kita tunduk kepada dia. Ya betul ya, dihormati. Tadi kita lihat tadi ya, yang saya bilang tadi. Berarti ketika kita bilang Yesus itu menjadi raja atas hidup kita, berarti dia dong yang menguasai, yang berotoritas atas hidup kita. Tapi dalam waktu kita dari bangun pagi sampai tidur lagi, betulkah dia yang berotoritas mengendalikan hidup kita atau kita yang mengendalikan hidup kita? Satu orang anak mahasiswa saya
Dia berkata, dia nangis gitu ya. Karena papanya meninggal. Tapi pada waktu pagi hari, dia bangun seperti biasa, tidak berdoa. Dia Kristen ya, seorang anak Kristen. Terus mamanya bilang, "Nak, bangun nih papamu." "Oke ma." Dia ketuk pintu, terus dia cuma buka, "Papa bangun pa, mau makan." Dia tutup lagi, terus dia sibuk, dia persiapan mau pergi kuliah. 5 menit, 10 menit, 15 menit, semua sudah kumpul di meja makan, papanya belum muncul. Nak bangunin lagi, kayaknya papamu kecapean kali semalam ya, agak dipegang dikit. Supaya dia mungkin kelelahan, mungkin perlu dibangunkan sampai disentuh. "Oke ma." Dia masuk ke kamar papanya, terus dia mulai datang dan dia mulai lihat, kok papaku kayak gak bergerak. Dan dia begitu kaget ketika dia menyentuh papanya sudah dingin badannya. Jadi gak tahu kapan perginya. Saya tidak lagi mau ngebahas bagaimana saya akhirnya menghibur, mengkonseling anak ini. Tetapi yang saya ingin katakan adalah respon setelah peristiwa itu terjadi. Setelah peristiwa itu terjadi, setelah papanya dikuburkan. Pada waktu dia bangun pagi, dia bisa bangun. "Tuhan terima kasih aku masih hidup, terima kasih Tuhan." Terus dia pergi keluar, "Ma, ya nak." Dia balik kamarnya lagi, "Tuhan terima kasih mamaku masih hidup." Terus dia pergi ke kamar kakaknya adik, setelah satu rumah itu masih hidup. Dia balik lagi, "Tuhan terima kasih semuanya masih hidup." Dia tahu kalau masih hidup karena Tuhan sang pengendali hidup itu masih memberikan nafas kehidupan itu. Tapi pada waktu kita bangun pagi kita bilang, "Oh gak mungkin saya menyingkirkan Tuhan. Saya seorang yang rohani. Saya seorang yang sering beribadah." Pertanyaannya ketika kita bangun pagi, nama siapa yang kita panggil terlebih dahulu? Apakah kita berdoa dan berkata, "Tuhan hari ini saya gak tahu ketemu siapa. Saya gak tahu apa yang akan terjadi. Beri saya hikmat ya Tuhan agar yang saya lakukan semua memuliakan Engkau." Makanya tadi saya katakan Bapak Ibu, kita mungkin dengan gampang langsung menghakimi nih si Herodes. Dasar nih Herodes nih, ternyata jahatnya luar biasa ini ya. Dia menyingkirkan, dia ingin membunuh Yesus. Hati-hati, jangan-jangan kita juga sudah sering menyingkirkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kedua, yang tadi saya katakan, ini lebih parah lagi ya. Kita gak peduli. Kalau kita peduli, sekarang kita belajar kan ya. Yesus datang untuk apa? Bapak Ibu dan Saudara, untuk menyelamatkan kan? Datang istilahnya menjadi terang dunia, menerangi dunia yang gelap ini. Dia datang menjadi untuk menyelamatkan. Berarti penting kan kelahiran Yesus Bapak Ibu. Ini kita kalau ngomong tentang kepedulian dan kepekaan nih. Kalau tahu kita itu penting, kita ngomong gak ke orang lain? Kita cerita gak ke orang lain? Lah iya kan penting. Kita tahu sekarang ya, kalau kita gak usah jauh-jauh Bapak Ibu ya. Misal-misalan. Saya lagi berjalan nih di depan sini misalnya nih. Terus Bapak Ibu tahu itu ada jurang di bawah. Saya lagi jalan. Tapi Bapak Ibu anggap semua di ruangan ini orang baik ya. Kita gak bahas orang jahat, anggap orang baik. Kalau Bapak Ibu orang baik, lihat nih saya jalan nih. Saya gak lihat ada jurang. Terus saya mau jatuh, kayaknya dikit lagi kalau saya jalan terus saya akan jatuh masuk jurang. Apa yang Bapak Ibu lakukan ke saya? Kan gak mungkin gini kan, 1, 2, 3, jatuh. Gak mungkin lah ya, itu jahat banget ya. Apa yang akan dilakukan? Teriak kan ya Bapak Ibu ya kalau orang baik ya. "Bu," anggaplah gak kenal saya, Bu ada jurang. Kalau memang ibu ini gak dengar nih kayaknya budek nih misalnya ya. Bapak Ibu mungkin dari sana lari ke tempat saya, pegang kaki saya, "Jangan, ada jurang." Padahal kalaupun saya mati, itu cuma mati di dunia kan. Kalau saya percaya Tuhan, kalaupun saya mati, saya OTW-nya surga kan. Kalau untuk kematian yang karena jurang saja kita teriak sebagai orang baik. Bagaimana kita melihat mereka yang menuju jurang kematian dalam kekekalan. Kalau kita peka, kalau kita peduli di sekitar kita, apakah itu hanya tugas para hamba Tuhan? Saya bilang tidak. Yesus naik ke surga dibilang apa? "Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku." Semua loh kita, kalau kecuali kita bukan orang anak Tuhan kan gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, kita ini hanya sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus? Apa beda orang Kristen dengan pengikut Kristus?
Orang Kristen salah gini. Orang Kristen belum tentu pengikut Kristus. Pengikut Kristus seharusnya Kristen. Berarti kalau kita bilang orang Kristen, orang yang cuma berstatus di KTP-nya itu Kristen. Tapi kalau kita bilang pengikut Kristus, orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Sudah bilang, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Bapak Ibu jangan sampai bertahun-tahun sampai umur 50, 60, 70 tahun. Ternyata kita hanya berstatus agama Kristen dan belum menjadi pengikut Kristus. Kalau kita bilang kita pengikut Kristus yang sudah mengalami Kristus, saya yakin kita tidak akan tinggal diam melihat orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Kristus. Yang ketiga, kita ngomong tentang orang Majus tadi. Itu yang harusnya menjadi hati kita saat ini. Kayaknya drama-drama tadi diarahkan ke situ juga. Mempersembahkan yang terbaik. Apa yang terbaik? Bukan hanya uang kita, bukannya itu. Tapi yang terbaik adalah hidup kita, hati kita. Hati kita bilang, Tuhan, jadilah raja yang berotoritas atas hidupku. Jadilah raja yang menguasai dalam hatiku. Kan katanya raja berotoritas, raja berkuasa. Tapi sejauh mana Tuhan itu berotoritas dan berkuasa di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Bukankah lebih banyak orang lebih dikuasai materi atau uang daripada Tuhan. Karena itu mari bersama-sama Bapak Ibu. Kita berkata bahwa Tuhan, aku ingin mempersembahkan hatiku, mempersembahkan hidupku, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu dengan cara apa? Membuka hati kita. Berkata, Tuhan, jadilah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Dan kalau kita sudah berkata, oke, saya sudah kok. Saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan lanjutannya adalah, sejauh mana dia sudah berotoritas menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Ngomong gampang. Adik saya pintar tuh nyanyi lagu pakai gitar ya. Yang terutama, tahu lagu itu? Di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Bohong. Nah iya toh. Yang terutama loh ya, betul kah? Yang terutama kita memuliakan. Meninggikan namanya, menyenangkanmu, senangkanmu. Saat kita bernyanyi, kalau Tuhan bisa berespon langsung. Tuhan kira-kira ngomong apa? Yang benar. Kemarin aja cuma gara-gara 1 dan 2 hal kamu langsung nyingkirin saya kok. Atau dia bilang gini, indah pujianmu nak. Karena pujian itu dari hati yang terdalam. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita refleksikan. Kita sekarang berkata Tuhan, kalau misal ya Bapak Ibu ya. Tapi saya kok gak pernah ya mengalami, betul-betul mengatakan Tuhan, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Saya berharap malam ini kita mengambil keputusan itu di hadapan Tuhan. Karena Kristen kita tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus. Bapak Ibu, berkali-kali itu saya lontarkan di dalam semua khotbah Natal saya dari tanggal 2 Desember. 2 Desember itu saya sudah diberi kesempatan oleh Tuhan melayani. Semua khotbah Natal tidak lari dari situ. Saya terus mengatakan apa? Jangan sampai kita hanya menjadi orang Kristen. Tetapi kita tidak menjadi pengikut Kristus. Kalau kita pengikut Kristus, andaikan hari ini kita diminta untuk menceritakan pengalaman perjumpaan kita secara pribadi dengan Kristus. Apakah kita bisa menceritakannya? Pengalaman. Saya menerima Yesus waktu itu saya sakit. Saya ketakutan mati. Saya minta hamba Tuhan untuk datang. Bagaimana mati masuk surga. Terus saya dibimbing untuk mengakui dosa. Terus saya dibimbing untuk menerima Yesus. Dan akhirnya saya bersyukur. Akhirnya di situ, oh iya lain. Ada kesiapan menghadapi kematian itu. Tapi sesudah itu saya mulai berdoa lagi. Tuhan, saya percaya kalau mati masuk surga. Tapi untuk meyakinkan saya bahwa Engkau itu hidup, sembuhkan saya dah. Kalau saya sembuh, saya jadi seperti si pendeta itu. Makanya saya jadi hamba Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan bukan dari kecil, saya pengen enggak bernazar ya. Kalau saya sembuh, saya mau jadi pendeta. Nah sembuh ya, enggak mungkin kan lari dari situ gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara, itu pengalaman saya dengan Tuhan. Tapi bagi saya adalah pengalaman itulah. Saya tidak tahu kalau kita disuruh cerita. Kalau kita cerita kepada anak kita. Nah, mama berjumpa dengan Kristus waktu KKR. Nah, mama berjumpa dengan Kristus waktu baca Alkitab. Nah, papa
papa, berjumpa opa, berjumpa oma, berjumpa atau siapapun lah ya. Bisakah kita menceritakan kelahiran baru kita kepada orang-orang di sekitar kita? Kalau kita mengingat, mengenang, terus kita pikirkan, kok nggak ada ya? Bisa saja karena kita dari ngiuk Kristen. Karena Kristen ke gereja, sekolah minggu ke gereja. Tapi nggak tahu makna yang sesungguhnya. Bapak Ibu, saya akhiri dengan saya khotbah di depan anak-anak TK sampai kelas 3 SMA. Saya juga pikir ya, tadi saya lihat ya anak-anak ada ya, waduh nih kalau anak di depan semua nih ribut-ribut mati gue nih gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, maksudnya ada tempat masing-masing kali ya. Oh kayaknya anak-anak ada di ruangan khusus. Waktu itu tidak, anak TK di depan, STK 1-2, terus semuanya itu banyak sekali anak sampai SMA kelas 3. Saya pikir ini kenapa sih digabung kayak gini gitu kan ya. Susah banget. Nah kemudian ada kebiasaan di bawah pohon Natal itu ada hadiah-hadiah untuk anak TK dan SD. Kelas 1-2. Tapi hadiah itu disiapkan oleh orang tua. Makanya biasa anak-anak suka waktu buka, lu sesuai impianku gitu ya. Dia nggak tahu itu dari maknya ya gitu ya. Jadi ada, jadi banyak TK sama SD kelas 1-2. Terus saya bertanya ke mereka, anak-anak hari ini kita merayakan apa? Natal, betul. Hari Natal hari apa? Kelahiran Yesus, betul. Apalagi ulang tahun Yesus, betul. Oleh karena itu, karena hari ini hari kelahiran Yesus, ulang tahun Tuhan Yesus, maka kado-kado di depan nanti kita kasih Tuhan Yesus ya. Nangis histeris semua. Kadoku, 15 menit baru berhenti. Ya saya kan gak nyangka kan ya, kalau saya kayak gitu gak saya tanya kan ya. Maksud saya gini Bapak Ibu. Dia tahu Natal hari apa anak kecil itu? Tahu kan ya? Tadi kan saya tanya ke mereka. Hari Natal apa? Kelahiran Yesus. Tahu kan ya? Saya tanya lagi misalnya saya tanya ya. Tuhan Yesus lahir untuk apa? Kira-kira bisa jawab gak menyelamatkan manusia? Kira-kira bisa jawab gak anak SD? Saya yakin bisa. Tanya anak sekolah minggu kita. Atau tanya anak-anak ini kan bukan anak sekolah minggu, ini sekolah ya. Waktu itu saya di sekolah bukan di gereja. Mereka tahu kan ya? Mereka tahu Natal hari kelahiran Yesus. Mereka tahu Yesus datang untuk menyelamatkan. Mereka tahu. Tapi mereka tidak mengalami. Mereka tidak berjumpa secara pribadi. Sehingga hanya hadiah saja mereka tidak rela untuk memberikan. Jangan sampai pengenalan kita, kepercayaan kita tidak berbeda seperti anak TK dan SD itu. Jangankan mempersembahkan hati. Mungkin hal-hal harta apapun kita begitu berat untuk memberikan. Waktu. Bapak Ibu dan Saudara, mari ini menjadi refleksi kita. Apakah kita hanya menjadi orang Kristen atau kita pengikut Kristus? Apakah kita cuma sekedar tahu atau kita sudah mengalami Kristus?